Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia Mariana dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru, semester 7 Pendidikan Matematika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah KPLP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat kartesius. Tujuan dari pembelajaran sistem koordinat kartesius ini yaitu dalam melalui metode ceramah, siswa mampu menentukan kedudukan titik pada koordinat kartesius. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik lainnya dalam koordinat kartesius. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Lalu, sistem koordinat kartesius ini adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X atau Y. Nah, di sini X ini merupakan garis horizontal atau yang disebut dengan aksis. Kemudian Y ini merupakan vertikal atau yang disebut dengan ordinat. Nah, contoh, jika diketahui titik koordinat kartesius yaitu 1:3, maka dapat dikatakan titik absisnya 1 dan titik ordinatnya 3. Karena dalam koordinat kartesius itu yang dibaca duluan yaitu X atau absisnya dan kemudian Y ordinatnya. Kemudian untuk memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari gambar tersebut, titik A bisa kita baca yaitu 4, ordinatnya itu 4, 1. Kenapa? Karena dari titik A berjarak 4 satuan dan dari titik Y berjarak 1 satuan. Dan kemudian pada titik B, titik ordinatnya itu 1/1. Cara membacanya itu jarak dari
B, jarak dari titik B yaitu 2 satuan dari sumbu X dan 1 satuan dari sumbu Y. Yang C yaitu 1, 3, berjarak 1 satuan dari X dan berjarak negatif 3 dari sumbu Y. Yang titik D yaitu 1, negatif 1, berjarak 1 satuan dari X dan berjarak Y 1 negatif Y dari titik Y. Contoh soal. Tentukan titik ordinat dari titik A, B, dan C, dan kemudian terbentuk apakah jika ketiga titik tersebut disambungkan. Penyelesaian. Titik A, ordinatnya yaitu kita hitungnya dari titik 0,0. Kita hitung absis dulu kemudian ordinat, atau X dulu kemudian Y. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian tulis X-nya 6. Kemudian Y-nya turun ke bawah yaitu negatif 1. Titik B-nya yaitu sama caranya, yaitu absis dulu kemudian ordinat atau X dulu kemudian Y, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. C-nya yaitu absisnya 1, ordinatnya negatif 1. Lalu soalnya kemudian bentuklah apakah jika ketiga titik tersebut disambungkan berbentuk apakah dia. Kita tarik 1, 2, 3. Berbentuk segitiga. Datar segitiga.
Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui dari titik koordinat kartesius ini, yaitu tentang kuadran 1. Kita di sini hanya mengetahui saja mana sih bagian kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jika pembelajaran selanjutnya akan dipelajari oleh kelas 10 atau 11 nanti ketika SMA, yaitu kuadran 1 pada koordinat kartesius yaitu kuadran 1, yang kedua ini kuadran 2, yang ketiga kuadran 3, dan yang terakhir itu kuadran 4. Kuadran 1 posisinya yaitu positif, yaitu X, Y. Kuadran 2 nya yaitu negatif positif, yaitu negatif X, Y. Kuadran 3 nya yaitu negatif X, negatif Y, yaitu negatif. Kuadran 4 nya yaitu X negatif Y, yaitu positif negatif. Nah, kita di sini hanya mengetahui sebatas ini saja. Kuadran 1 yaitu posisinya positif, kuadran 2 yaitu negatif positif, kuadran 3 yaitu negatif, dan terakhir yaitu kuadran 4 positif negatif. Nah, sampai situ saja tentang materi koordinat kartesius. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang relasi dan fungsi, yaitu bersambung juga atau disambungkan dengan koordinat kartesius tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.